Tuhan, kasihanilah kami. Bersama-sama, kita akan berhenti untuk refleksi dan mengisi waktu dan bersekutu dengan Tuhan kita yang baik. Ketika saya memasuki suasana doa, saya berhenti sebentar untuk bernafas secara perlahan. Mengambil nafas panjang secara pelan. Mengambil sikap tubuh yang hormat namun rileks. Memusatkan pikiran, perasaan yang terpecah untuk ditenangkan utuh menghadap hadirat Tuhan. Terbuka untuk dipimpin Tuhan dan dikoreksi firman-Nya. Bapa di surga, kami di sini datang kepadamu, membawa keseluruhan hidup kami terbuka di hadapan-Mu, untuk mengecap betapa baiknya Engkau Tuhan, untuk menyaksikan keindahan dan kebaikan-Mu Tuhan. Kami mau menikmati hadirat-Mu. Di hadapan-Mu ada sukacita senantiasa. Saat ini, saya memilih untuk teduh dan bergabung dengan pujian bersama seluruh orang kudus di dalam firman Tuhan, Mazmur 119. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang Kau ucapkan. Atas petunjuk peringatan-peringatan-Mu aku bergembira, seperti atas segala harta. Mazmur 119 ayat 1-3 dan ayat 7 sampai dengan 14. Ketika aku merenung, mataku terpaku pada kalimat, kelakuan yang bersih. Bagaimana seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Bukankah dosa dan kesalahanku membuat kelakuanku menjadi kotor dan najis? Dosa membuat hidupku malang. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Dosa membuat diriku tidak sukacita dan bahagia. Dosa membuat diriku jauh dari Engkau ya Tuhan. Mataku juga kembali terpaku pada ayat. Bagaimana supaya aku hidup berbahagia dan diberkati dalam Tuhan? Yaitu, aku harus hidup menurut firman Tuhan. Hidup berpegang pada peringatan-peringatannya dan mencarinya dengan segenap hati. Tetapi, mampukah aku hidup benar di hadapan Tuhan?
Aku merasa tidak mampu, sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi, jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Tuhan, tolong, aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Bapa di surga, sesuai dengan firman-Mu yang anak-Mu, Yesus Kristus ajarkan. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Matius 5 ayat 3. Aku miskin dan hina, dan tidak ada kebaikan sama sekali dalam diriku. Kebajikan yang aku lakukan seperti kain kotor di mata-Mu yang suci. Bapa, berbelas kasihanlah kepadaku. Bapa sumber anugerah, ampunilah aku orang berdosa, dan terima kasih untuk Bapa yang memberikan anak-Mu bagi kami. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau mati di kayu salib untuk saya, orang berdosa. Terima kasih untuk kasih dan pengorbanan-Mu. Roh Kudus, Roh kasih karunia, selidikilah aku ya Tuhan, dan kenalah hatiku. Ujilah aku, dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah, apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan Yesus, Sang Firman, aku teringat peristiwa ketika Engkau memanggil murid-Mu Matius. Engkau berkata di hadapan orang Farisi, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Terima kasih Tuhan. Aku sadar aku orang sakit yang memerlukan tabib, yaitu diri-Mu. Aku orang berdosa yang membutuhkan anugerah, yaitu Engkau sendiri. Aku butuh Tuhan Yesus. Di luar Kristus, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku akan menyimpan firman ini dalam hatiku, supaya aku jangan berdosa padamu. Terima kasih Tuhan. Atas petunjuk firman ini, aku bergembira seperti atas segala harta. Keselamatan yang aku peroleh lebih dari ribuan keping emas dan perak.
Karena melalui darah domba Allah, aku diselamatkan. Melalui pengorbananmu di kayu salib, aku diselamatkan. Ya Tuhan, aku sudah milik-Mu selamanya. Dan melalui pekerjaan Roh Kudus-Mu, aku terus diubahkan. Aku mendengar sabda kekal. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. 2 Korintus 5 ayat 17. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Dulu aku hilang, namun ditemukan. Buta, namun kemudian melihat. Ciptaan baru di dalam Kristus. Puji Tuhan. Amin.